pelajaran penting yang kita dapatkan dari perang Iran versus Amerika Israel ini. Dan saya mengambil di antara sekian pelajaran yang beliau sampaikan tadi, ada satu poin penting yang saya kira perlu mendapatkan garis bawah, bahwa beliau mengatakan seandainya umat Islam bersatu. Mungkin perlu kita buat bukan seandainya ya. Bisa bilang apabila atau ketika umat Islam bersatu, maka akan bisa menghabiskan atau menyudahi, menuntaskan hegemoni Amerika dan kaum atau negara-negara kafir penjajah ini. Oleh karena itu, saya kalau dia sudah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dalam kondisi perpolitikan global saat ini, kita melihat lagi bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pijakan umat Islam untuk menyikapi itu semua. Ketika akidah yang Islam, maka mereka menjadi ikhwah. Oleh karena itu, dasar akidah adalah akidah Islamiyah. Persaudaraan itu hanya terjadi antar orang-orang mukmin. Jadi ukhuwah itu nggak ada ukhuwah kecuali ukhuwah Islamiyah. Jadi yang sekarang disebutkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, itu nggak ada. Karena kata innama ini, ketika disebut innama lil hasr, berarti selain ukhuwah Islamiyah tidak termasuk yang disyariatkan. Ghairu masyru'ah. Jadi kata seperti innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini ila akhiri, itu kata innama disitu memberikan lil hasr, 8 asnaf, nggak boleh diberikan kepada selainnya. Demikian juga ayat ini ketika innama kata beliau Muhammad Ar-Razi mengatakan lil hasr, maknanya la ukhuwata illa bainal mu'minin, tidak ada ukhuwah kecuali orang-orang mukmin. Bahkan ditegaskan wa amma bainal mu'mini wal kafiri fala. Adapun ukhuwah ya antara mukmin dan kafir ditegaskan fala, enggak ada. Mengapa? Li'anna al-Islam huwal jami'u, karena Islam itu adalah yang menyatukan. Lalu kemudian disampaikan tentang bagaimana ketika ada seorang muslim dia punya saudara yang kafir, maka hartanya untuk orang muslim dan bukan untuk saudara yang kafir. Ini bukti yang diantara yang ditunjukkan bahwa yang menjadi dasar ukhuwah, dasar persatuan kita adalah akidah Islam. Dan ketika Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, ini menunjukkan betapa dekatnya antara orang mukmin itu seolah-olah seperti saudara kandung. Sehingga semestinya namanya saudara itu ada mahabbah, ada saling tanasur, saling menolong, saling berikan pelindungan. Sehingga nggak ada ceritanya orang muslim untuk mendapatkan perlindungan harus minta perlindungan kepada muslim yang lain, karena tanpa minta perlindungan saudara berikan tanpa harus minta. Itu contohnya. Dan kalau kita lihat Allah SWT pada saat yang sama juga melarang keras menjadikan orang kafir sebagai wali. Wali itu bahasa Arab bisa berarti nasir, penolong, hadib, sekutu, as-sadiq, teman dekat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa akidah itu sekaligus dari pemisah dari mukmin dan kafir dalam soal menjadikan mereka sebagai loyalitas. Ini saya kutipkan saja supaya saya tidak dianggap menafsirkan sendiri apa yang dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dhahiru hadhil ayati annaha khitabun li jami'il mu'minin kafatan. Ayat ini secara eksplisit memberikan khitab keseluruhan pada seluruh kaum muslimin kafatan, secara keseluruhan. Apa itu? Bahwa hukum yang terus berlangsung ila yaumil qiyamah adalah terputusnya wilayah, fi qat'il wilayah, terputusnya perwalian, terputusnya loyalitas. Kenapa sekarang misalnya kita bisa atau sini mau memihak berpihak pada Australia, pada Amerika, mau ke Eropa, itu karena di sini dasarnya ini. Sudah jelas kalau kita baik. Illa taf'aluhu,
jika kamu tidak mengerjakan itu. Mengerjakan apa ya? Illa taf'alu. Nanti saya terangkan. Illa taf'alu itu bisa artinya tidak mengerjakan seperti yang dilakukan orang kafir. Apa orang kafir? Mereka saling menjadi pelindung bagi sesama yang lain. Illa taf'alu. Karena dalam ayat sebelumnya disebutkan ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin itu menjadi wali bagi sebagian mukmin yang lain. Jika kamu tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Jika kamu tidak menjadikan orang kafir sebagai orang mukmin sebagai wali, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar. Saya kutip apa yang dikatakan oleh As-Samarqandi wa qawluhu illa taf'aluhu yakni wilayatil mu'minin lil mu'minin. Jika kamu tidak mengerjakan itu apa? Wilayah orang mukmin hanya kepada orang mukmin dan sebaliknya kafir kepada kafir. Ini maknanya. Berarti memang ayat ini memberitakan kepada kita sudah orang kafir itu memang saling bantu. Dan semestinya umat Islam saling bantu di antara mereka, saling tolong, saling melindungi. Jika itu tidak terjadi, jika sebaliknya umat Islam justru menolong orang kafir, ya musibah akan terjadi fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Tapi apa yang terjadi di dunia Islam sekarang? Ini contoh sebaliknya. Truk bantuan Gaza tertahan di Aris, Mesir. Gambar yang luar biasa. Tadi disebutkan Mesir bukan hanya diam terhadap genosida terhadap Gaza, tetapi justru bersekutu dengan Israel untuk melakukan genosida. Ini ketika umat Islam tidak menjadikan mukmin yang lain menjadi wali, ya ini akibatnya musibah. Fasadun kabir, kerusakan besar di antara terbunuhnya kaum muslimin di sana puluhan ribu, bahkan mungkin bisa ratusan ribu. Negara Arab tolak embargo minyak Israel. Jadi coba Arab itu jangankan kok nyerang Israel, mengirimkan tentara, mengirimkan senjata, hanya sekedar mengembargo saja minyak kepada Israel. Nggak mau. Padahal kalau kita tank-tank, pesawat-pesawat tempur Israel itu hanya bisa bergerak kalau ada minyak. Tak bisa dibayangkan kalau tanpa minyak. Minyak bagi siapa? Demikian juga misalnya pabrik-pabrik di sana, energi di sana yang mana? Jika umat Islam tetap saja mengekspor pada mereka. Anda cuma diembargo, mereka memang tidak berani, mereka ada penakut misalnya, cukup mengembargo misalnya, itu sudah beres sekian hari, tidak dilakukan. Padahal Allah SWT merintahkan waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Berpeganglah teguh kamu semua dengan tali Allah jami'an. Kata jami'an itu menjadi kunci bahwa ayat ini bukan hanya merintahkan umat Islam untuk berpegang teguh secara personal, individu per individu, fardan, tapi yang diperintahkan berpegang teguh ini adalah jami'an, itu artinya seluruh umat Islam secara kolektif. Sebab kalau mereka bersatu umat Islam dengan Islam, itu mereka menjadi bersatu. Diperkuat dengan kata wala tafarraqu. Ketika mereka tak berpegang teguh pada Islam, terpecahlah. Ketika mereka tidak menjadikan Islam sebagai dasar persatuan, ketika mereka menjadikan persatuan dasar yang ada nasionalisme, kebangsaan dan segala macamnya, pasti akan tafarraqu. Kapan tidak tafarraqu? Ketika mereka wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan Allah SWT setelah itu mengingatkan, ini kan setelah perintah takwa. Menarik. Ayat ini kan surah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah bertakwa. Dan menariknya setelah perintah bertakwa itu kan sebenarnya perintah taat pada syariat Islam secara keseluruhan. Tapi Allah SWT singgung secara khusus tentang larangan perpecahan dan diingatkan wadhkuru nikmatullahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ini menunjukkan pada kita bahwa yang harus dijaga dalam ketakwaan adalah persatuan atas dasar Islam dan tidak berpecah di antara mereka.
Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan tadi dasar persatuan. Nah, sebenarnya Islam itu tidak hanya sekedar memberikan semacam fikrah, pemikiran yang sulit dijalankan, tetapi Islam sekaligus memberikan thoriqah, metodenya, metode praktisnya untuk dilakukan bahwa umat Islam itu betul-betul ummah yang wahidah. Apa metodenya? Thoriqahnya apa? Metode yang jelas bahwa umat Islam bersatu, yang dengan begitu nggak bisa lagi terpecah belah. Itu ada metodenya. Thoriqahnya apa? Thoriqah metodenya adalah bersatu dalam kepemimpinan negara. Jadi bukan hanya sekedar bersatu itu melalui senang kuasa perasaan kita umat Islam bersatu, tapi nggak ada wujudnya. Persatuan itu diwujudkan dalam kesatuan negara. Ini penjelasannya bukan saya, ini bukan ulama sembarangan nih. Kalau saya sudah bilang qala Imam An-Nawawi, ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kitabnya menjadi rujukan seluruh dunia. Kitabnya Syarhun Nawawi Al-Muslim. Ya, kitab Syarh Muslim. Jadi kalau ada hadis begini, tidak cukup kita baca hadisnya. Kita itu orang awam. Maka hadis itu harus dirujuk kepada syarah hadis ulama yang mu'tamad, ulama yang terpercaya. Jadi saya kutipkan bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama pinggir jalan. Ya, Imam Nawawi apa beliau katakan terhadap ayat hadis ini? Wattafaqul ulama annahu la yajuzu an yuqada li khalifataini fi asrin wahidin sawa'un ittasa'at darul islami an lam tasib. Beliau mengatakan wattafaqul ulama itu telah sepakat. Kalimatnya itu wattafaqul ulama. Biasanya kalau itu khusus pendapat mazhab Syafi'i, beliau mengatakan wa qala ashabuna. Para ulama-ulama mazhab Syafi'i kemudian qala ashabuna, begitu. Beliau tidak kemudian qala ashabuna, enggak. Para ashabuna enggak. Beliau mengatakan wattafaqul ulama. Para ulama itu sepakat. Tidak boleh diangkat dua orang khalifah dalam satu masa, sama saja apakah Darul Islam itu meluas atau tidak. Berarti sempit meluas, tetap saja pemimpinnya harus satu. Rasulullah SAW berada di Madinah, satu pemimpin. Meluas sampai Jazirah Arab, satu pemimpin. Pada masa Umar sampai Mesir, satu pemimpin. Zaman Umar sampai Palestina, pada itu sampai Persia, satu. Pada zaman Utsman sampai Armenia, tetap satu pemimpin. Coba bayangkan, wilayah yang seluas itu, lebih luas daripada Indonesia, tetap satu pemimpin. Diteruskan pada khilafah berikutnya, termasuk khilafah Utsmaniyah, 2/3 dunia ada di genggaman, tetap satu pemimpin. Ini sebenarnya menjadikan umat Islam bersatu. Dan karena beliau mengatakan ittafaqul ulama. Nah sekarang terakhir sebelum ini, bagaimana langkah untuk menyatukan? Nah ini wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidaklah ada di antara kalian ummah. Ini saya kutipkan juga pendapat dari Imam At-Tabari supaya mantap. Kita enggak kalian ngomongin ayat itu, ada ahli tafsirnya. Apa kata At-Tabari? Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian. Kalian siapa? Ayyuhal mu'minun, hendaklah ada di antara kalian wahai orang-orang mukmin. Ummah, maksudnya ummah itu apa? Yaqulu jamaah. Maksudnya hendaklah ada di antara umat kaum muslimin itu ummah, yakni jamaah, itu kelompok. Jadi hendaklah ada ummah, ada jamaah, ada kelompok di antara kaum muslimin. Wal takum ummatun min jama'atin islamiyatin, begitu kira-kira. Yang mereka tugasnya itu yad'u, menyeru ini. Maksud menyeru adalah menyeru manusia ilal khair. Apa ilal khair itu? Yakni ilal islami wasyara'i'i, kepada Islam dan seluruh syariatnya. Ya, ilal khair. Lanjutannya enggak saya lanjutkan. Tapi yang ketika kita bicara tentang Islam secara keseluruhan, itulah yang sebenarnya Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Islam kafah itu,
keseluruhan itu. Ketika Islam secara kafah itu diterapkan, sebenarnya itulah kemenangan yang sebenarnya. Kalau Islam hanya diterapkan sebagian-bagian, pasti kalah, pasti menderita.